Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari membuat template responsive yang pernah saya buat di tutorial sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membuat form mendaftar, login, dan login juga. Nah, kita akan membuat kelas untuk input login supaya dia agak elegan tampilannya. Nah, langsung saja kita ke submit text. Nah, di sini ini adalah website yang saya buat di tutorial sebelumnya, response. Nah, di index.php. Nah, di sini kan langsung saja ya. Di sini kan ada namanya ini di ID-nya main page. Nah, kita tambah aja di sini PHP is set get page. Nah, kita akan menggunakan sistem get page untuk mengambil halaman. Nah, menampilkannya di konten ini di main page. Nah, seperti contohnya ini dia. Kita buat konten. Nah, saya akan membuat file baru yaitu mendaftar.php di folder konten. Nah, filenya seperti ini, sedang mendaftar. Saya beri judul mendaftar. Nah, nanti judulnya akan berubah ketika kita klik ketika kita menuju link file mendaftar PHP ini. Nanti akan berubah menjadi mendaftar karena di sini judulnya saya ubah di judulnya akan saya ubah di sini. Jadi yang di replace nanti ini. Seperti bisa saya contohkan, saya akan lanjut ke browser, akan saya cek. Nah, di sini jangan lupa ditutup. Oke. Nah, jika kalian ingin copy, silahkan. Nah, di sini kalau mendaftar saya membuatnya seperti ini. Input-inputannya seperti ini. Saya memakai kelas. Nah, saya beri juga kelas input. Nanti kita akan membuat kelasnya sendiri. Kita akan membuat fungsinya dulu, baru nanti kita membuat tampilan. Oke, saya simpan. Saya akan kita cek host respon. Nah, ini sudah saya kasih link, sudah saya beri link dari sini. Dari menu sudah saya beri link terlebih dahulu, itu mendaftar. Nah, lanjutnya kita klik. Nah, dia akan mereplace dari ini di main page karena filenya ini dia yang di replace. Nah, linknya pun seperti ini, tanda tanya tag sama dengan konten mendaftar. Nah, seperti itu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Saya akan menampilkan dari file ini ya, dia akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jika teman-teman ingin mengcopy, silakan dibaca dulu. Oke, lanjut, kita akan ke database. Nah, saya sudah membuat database terlebih dahulu di sini. Saya membuat database yang bernama response. Nah, ini dia. Sudah saya buat terlebih dahulu. Dan sini saya buat akun. Nah, akun saya akan lihat strukturnya seperti apa. Nah, di sini ada ID, nama lengkap, email, alamat, foto, username. Nah, ini di script ini yang tersedia yang kita buat adalah sebanyak 6 field, 1 2 3 4 5 6 inputan. Nah, mengapa kita buat di sini 8? Nah, di sini ID nanti auto increment. Maksudnya dia ketika kita tambahkan dia otomatis mendapatkan ID. Misalnya kita membuat pertama kali, dia harus ID-nya 1. Lalu kita membuat mendaftar yang kedua, dia mendapat ID yang 2, seperti itu.
Lalu tanggal. Nah, tanggal ini juga kita akan tidak memasukkan di inputan karena kita akan memakainya memasukkannya dari script dari PHP. Kita membuat date, kita mengambil dari tanggal komputer kita. Nah, selanjutnya kita langsung ke sublime. Nah, di sini kita buat file baru, kita simpan. Nah, kita buat folder baru .response di folder aksi. Nah, di sini sudah saya buat terlebih dahulu, maka saya tinggal nah, sekarang koneksinya. Ini adalah koneksi kalau kita ingin memasukkan data ke database, pasti dia ada koneksinya, apakah database dengan script PHP itu nyambung atau tidak. Makanya kita buat file koneksi di sini di folder aksi. Saya buat hostnya adalah localhost karena kita menggunakan sistem localhost. Nah, selanjutnya username. Ini saya buat variabelnya, ini memakai string adalah variabel. Nah, usernya di sini saya buat root, emang dari bawaan aplikasinya root ya, dan passwordnya kosong, tersebut seperti ini. Nah, lalu string connect sama dengan MySQL connect. Nah, di sini saya masukkan host, user, dan password, variabelnya saja. Nah, kita buat variabel baru di sini, nanti variabelnya baru kita masukkan ke MySQL connect. Lalu ada MySQL/db. Nah, karena ini kenapa dibuat variabel juga? Nah, karena akan dimasukkan ke MySQL/db. Lalu response, oke, seperti itu. Response ini adalah nama database kita tadi. Oke, sudah saya simpan lagi, dan saya buat buka mendaftar. Ini mendaftar folder file aksi. Nah, kalian buat juga di situ daftar file aksi. Nah, oke, langsung saja. Sebelum kita memasukkan script, langsung kita include-kan dulu koneksinya. Koneksi ini, file koneksi ini kita include-kan. Include koneksi.php, karena ada satu folder jadi kita buat koneksi.php. Tapi kalau kita file mendaftar ini terletak di misalnya folder lain konten, kita harus buat aksi, buat folder seperti ini dulu. Kita buat seperti ini. Tapi kalau di satu folder kita cukup koneksi.php gini saja. Oke, lalu kita buat variabel string. Di sini ada namanya nama lengkap, n lengkap. Jadi kita buat n lengkap. Nama lengkap sama dengan string post. Nah, di sini saya buat nama lengkap tadi ya. Lengkap. Oke, langsung saya copy paste di sini. Nah, lalu ada namanya email, alamat. Ini dia, dari kita ngambilnya dari sini, namanya harus cocokkan dari name, email. Name-nya ini adalah alamat, name-nya juga ada foto. Nah, alamat. Email dulu tadi. Email. Alamat. Lalu di sini tadi ada foto. Nah, foto ini lain foto. Karena dia bentuknya file, maka kita buat sini string foto sama dengan files. Ingat ya, files. Nah, saya buat di sini foto, lalu name. Dia ada, kita buat variabel baru lagi, tapi dia namanya ini foto juga.
yaitu tipenya dan TMP. Kita buat di sini ekstensi dulu, yaitu TMP nya foto TMP name. Nah, seperti itu. Lalu kita buat sini type nya tipe. Berarti ini tidak dibuat ya, tidak apa. Ini biar kebanyakan orang memakai tipe juga. Bisa buat foto, lalu sini type atau tipe. Nah, lalu kita buat di sini folder dimana kita akan menyimpan. Nah, kita buat folder baru. Nanti kalau emailnya terupload, maka akan tersimpan di folder uploaded. Kita buat sini folder uploaded, misalnya seperti itu. Terus saya buat folder baru lagi, sini image. Nah, kalau teman-teman mau buat apa masukkannya sini tidak apa-apa, saya biar rapi aja. Saya masukkan di sini image. Nah, maka di sini saya akan buat upload dengan kita buat aja di sini tanda titik 2 ini. Nah, kita harus beri tanda titik 2, titik sebanyak 2 kali, lalu garis miring, seperti itu, uploaded. Nah, lalu kita buat di sini image, karena saya ingin masukkan di folder image, ini masuk saya. Tapi kalau Anda masukkannya di folder uploaded, gini aja tidak apa-apa, langsung string foto. Nah, seperti itu aja tidak masalah, tapi saya ingin membuatnya, maka masukkannya di folder image. Nah, seperti itu. Lalu di sini move upload file. Di sini kita masukkan variabel yang kita buat tadi, ekstensinya. Lalu destination, ini adalah lokasi di mana kita menguploadnya. Nah, dia sudah kita beri variabel yaitu string upload. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk ini sudah selesai. Untuk image, membuat variabel image sudah selesai. Lalu kita lanjut ke selanjutnya apa nih ya? Username dan password. Oke, username dan password. Kita buat di sini username. Lalu kita buat ini password. Oke, lalu tadi kan kita masukkan tanggal juga, tanggal yang saya bilang tadi dari komputer kita. Nah, ini kita buat sini string tgl atau tanggal sama dengan date, buka kurung, ini kasih tanda kutip 2. Oke. Lalu di sini saya buat y kurang m kurang d, karena tadi sistem database saya date time. Nah, date time ini tanggal dan waktu. Jadi y adalah tahun, m ini adalah bulan, dan d adalah tanggalnya atau harinya. Tapi dia memunculkan tanggal nanti di apa nih, d ini tadi. Nah, saya akan buat hours atau jam, i s, oke. Second, dan ini menit. Saya akan buat di sini string mendaftar sama dengan MySQL query. Insert into. Jadi kita sudah membuat file apa namanya, tabelnya ini tadi saya buat akun, tabel dengan nama akun. Nah, jadi kita masuk insert into akun, masukkan ke dalam akun seperti itu. Into akun, huruf kecil saja ya, itu kok huruf kecil saja, saya huruf kecil. Values, ini bisa langsung values. Tapi kalau kita buat dulu insert akun, kita buat dulu nama-nama ininya, nama-nama dari
ini nama lengkap, misalnya email dari fieldnya, nggak apa-apa. Tapi kok kita langsung followers ini pun bisa masuk. Saya akan menggunakan seperti itu saja. Nah, di sini saya buat kosong saja karena tadi kita sudah buat ID-nya adalah auto increment. Nah, maka saya buat kosong seperti ini aja. Nah, lalu kita buat string and depan nama lengkap, lalu string nama lengkap, email seperti itu. Lalu kita buat string foto. Nah, kalau foto ini kan tadi kan file, foto file. Nah, kita buat sini tanda kutip lagi, titik 2, kita kasih titik, tanda titik, lalu kita tutup dengan tanda titik dan tanda kutip 2. Oke, seperti itu. Nah, langsung kita lanjut ke username. Ini stringnya username, dan kita buat lagi password. Password saya ingin memakai MD5 string password. Nah, seperti itu. Nah, ordai jika gagal maka kita kasih pesan maaf gagal bro, seperti itulah kata-katanya. Gitu. Sini saya buat script alert. Ini pas menampilkan pesan seperti itu. Nah, namun jika berhasil saya akan kasih pesan juga. Pesannya adalah berhasil. Nah, langsung saya jika sudah kan sudah berhasil, nah, langsung dia akan menuju ke link index.php, link halaman utama. Saya buat sini dokumen .location index.php. Oke, lalu kita kesini, kita actionnya kita buat aksi mendaftar php. Kita coba melengkapnya Udin. Alamatnya saya buat aktif dulu. Saya akan buat mengupload file. Saya klik selesai. Nah, ini kok dia gagal, tampilannya kan seperti ini. Nah, kita oke kan kembali. Nah, dia belum kembali ke indeks, maka saya akan menambahkan menambahkan di sini script juga. Dia akan kembali ke history sebelumnya. Kan history sebelumnya itu adalah mendaftar. Ini dia file mendaftarin tadi, maka kita akan kembalikan ke situ lagi. Script history.text.
Oke, dia akan kembali ke sini lagi. Nah, ini ada yang salah nih. Kita akan coba dulu apa yang salah. Nah, tanggalnya belum, tanggalnya ini kita masukkan di sini juga tanggalnya, string tanggal. Nah, seperti itu aja. Oke, ini kita buat, masukkan lagi extract. Oh, masih gagal ya, masih gagal. Apa yang salahnya? Coba ini kalau kita bingung ya, mana yang salah seperti itu, kita buat sini ordainya MySQL error. Nah, maka akan muncul seperti ini. Syntax error dekat satu MariaDB server. Ini salah penulisan ini. Nah, ini tanda tutup kurungnya ya. Nah, ini dia buka kurung satu, kita kira ini buka kurung satu lagi, berarti dua buka kurung, tiga buka kurung. Nah, tutup kurung udah ada satu, dibales menutup dari buka kurung ini. Nah, lalu untuk menutup buka kurung yang ini belum ada ya. Nah, buka kurung yang ini yang sudah ada, maka saya akan tutup kurung ini, simpankan. Value count at row 1. Nah, di sini pun ada kesalahan lagi. Sepertinya ada yang salah, kurang ini apa namanya, barisnya ada yang kurang. Nama lengkap, email, foto. Oh iya, alamatnya belum ya. Maka dia akan muncul tampilan seperti itu karena alamatnya saja belum kita buat. Alamat. Saya reload, share lagi menjadi 5 itu salah penulisan. Salah ya. Nah, fatal salahnya ini di mana ini ya. Coba saya cek lagi. Sini hilang. Coba saya reload. Oke, berhasil. Aksi index.php. Salah. Ini harus kita buat. Nah, kita buat titik 2.
lalu garis miring. Oke, coba kita lihat di database. Nah, sudah ada ya, dan passwordnya sudah di hash, saya memakai MD5 hashnya tadi ya. Nah, apakah sudah terupload? Kita cek. Kita cek ke Xerox, lalu kita cek di folder upload dan image. Nah, sudah terupload dia ya. Oke, lanjut kita ke coba saya ulangi mendaftar dengan nama lain. Oke, berhasil. Kita lihat gambarnya, dan gambarnya juga berhasil terupload. Nah, seperti itu. Nah, dia akan otomatis kembali ke halaman utamanya tadi. Nah, kita akan membuat form loginnya di sini. Oke, nah di form login kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya untuk membuat form login. Nah, nanti kok membuat form login sekalian nanti kita akan membuat inputan apa namanya, style atau kelas. Tadi kan sudah kita buat apa namanya, kelas input di sini. Tadi kan sudah kita buat kelasnya input. Nanti kita buat kelasnya dengan menggunakan CSS. Nah, saya kira demikian dulu. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.